hendaklah mensucikan ya, diri dari semua perasaan dengki dan benci, dendam. Hatinya dibersihkan. Beranjak daripada sebuah riwayat yang sahih, bahwasanya Nabi SAW mengulangi sebanyak 3 kali. Akan masuk 3 hari. Bukan 3 kali, 3 hari. Akan masuk dari pintu masjid ini ahli surga. Maka semua mata sahabat tertuju ke pintu tersebut. Masuklah seorang sahabat yang tidak begitu dikenal. Tidak meriwayatkan hadis, jarang ngobrol sama orang-orang. Tapi Nabi bilang dijamin masuk surga. Lalu orang itu masuk, orang semua sholat. Sebagian sahabat berpikir mungkin ini jaminan buat dia, sudah selesai. Tapi rupanya Nabi SAW ulangi lagi besok. Akan masuk dari pintu ini ahli surga. Ternyata masuk orang yang sama, sampai 3 hari. Akhirnya salah satu sahabat, sehingga saya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bertamu ke rumah itu lalu bertanya, apa sebabnya gitu. Tentu ceritanya cukup panjang, dia nginap di rumahnya segala macam. Dan dia memperhatikan ibadah orang ini sepertinya biasa saja gitu. Apa yang dikerjakan orang itu Abdullah bin Mas'ud kerjakan. Maka kemudian ditanya, apa sebenarnya yang kau lakukan sampai Nabi SAW jamin untukmu surga? 3 hari berturut-turut. Dia bilang, kalau itu yang kau tanyakan, maka aku tidak pernah menutupkan mata, memejamkan mataku di malam hari kecuali aku sudah bersihkan hatiku dari seluruh kebencian kepada muslimin. Jadi walaupun orang berbuat jahat, kita tidak membencinya. Ini untuk membersihkan hati kita. Urusan dia kita serahkan kepada Allah. Sejahat apapun dia, biarkan Allah yang mengambil alih hukumannya. Tidak usah kita habiskan waktu untuk itu. Coba resep ini teman-teman, ini resep luar biasa. Membantu sekali kita untuk tidak perlu ya, dongkol, sakit hati. Karena setiap orang berbuat jahat, ya sudah kita kembalikan urusan sama Allah. Kita tetap beraktivitas seperti biasa. Anggap tidak terjadi apa-apa gitu. Maka itu akan sangat memudahkan kita untuk melalui kehidupan. Bukan berarti kita menganggap remeh. Boleh kita laporkan ke aparat. Boleh saja. Ya. Tetapi untuk kita balas dendam dengan kita menonjoknya, kita membunuhnya, ini semua tidak ada dalam syariat Islam. Dan selalu didahulukan kita memaafkan, Sering kami sampaikan dalam beberapa tablik akbar yang lalu-lalu, mungkin teman-teman yang biasa hadir tidak asing dengan penjelasan ini, saya mengatakan kalau seandainya ada orang berbuat jahat dengan kita, perintah pertama syariat adalah memaafkan. Kita disuruh maafkan. Orang ghibah, orang fitnah, orang apa saja, antara kita sama Allah kita maafkan dia. Tapi bukan di depan dia. Perintah Allah begitu. Itu ada pahala sendiri. Dia tidak akan lepas dari hukuman sampai terjadi 2 hal. Kita memaafkan di depan dia, mengatakan saya sudah maafkan kamu, bakal lepas dari hukuman, atau memang dia yang minta maaf. Jadi kalau ada yang mengatakan, kalau saya maafkan dia antara saya sama Allah, berarti dia tidak akan dihukum. Enggak, Allah punya cara menghukum dia. Tapi kita supaya tidak sakit hati, maka kita melepaskan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga resep awet muda. Karena orang dengan begini tidak mudah dongkol. Baginda Nabi SAW itu teman-teman sekalian tidak pernah menanamkan kebencian. Waktu masuk ke kota Mekah, yang paling beliau benci, sebenarnya di sini tanda kutip ya, maksudnya di sini benci perbuatannya. Nabi sampai diperintahkan oleh Allah SWT diizinkan untuk membunuh 10 orang. Di antaranya itu adalah pembunuh pamannya, Wahsy. Yang menyuruh, yang memberikan hadiah, Hindun, istrinya Abu Sufyan. Ya. Ada Abdullah bin Abi Syarah. Ini orang sepupunya Uthman bin Affan yang pura-pura masuk Islam, nulis wahyu, kemudian dia murtad. Lalu dia bilang, semua yang saya tulis itu kedustaan. Ini ada beberapa orang yang lurus. Kata Nabi SAW, ini 10 orang. Di antaranya 3 orang tadi yang saya sebutkan itu. Tentu nama-nama banyak. Cuman 2 yang terbunuh, yang sisanya Nabi SAW maafkan. Ada cerita masing-masing, tapi 3 orang ini akan coba kita kasih gambarannya. Nabi SAW mengatakan 10 orang ini, jangan ada yang dibunuh di Mekah. Siapa yang masuk ke Masjid Haram aman, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman, siapa yang tutup pintu rumahnya aman. Yang di pinggir jalan enggak aman. Bisa dihukum oleh pasukan muslimin. Kecuali 10 orang ini. 10 orang ini kalau kalian temukan, biar mereka sedang bergantung di kiswahnya Ka'bah, bunuh juga. Karena jahatnya dengan Islam dulu. Tapi subhanallah, perhatikan bagaimana Nabi SAW bersikap. Pada saat beliau mengumpulkan wanita-wanita Mekah setelah membebaskan kota Mekah, sudah dikuasai Mekah pada saat itu, mengingatkan mereka tidak boleh berzina, mereka tidak boleh lagi bunuh anaknya setelah mereka masuk Islam.
Rupanya Hindun, istrinya Abu Sufyan, yang menyuruh mutilasi, motong hidungnya Hamzah, membelah dadanya, sampai Nabi SAW waktu lihat jenazahnya Hamzah menangis terisak-isak. Kata Umar bin Khattab, saya belum pernah lihat Nabi menangis seperti itu. Karena sedihnya melihat kondisinya gitu. Bukan cuma sekedar mati, tapi seperti itu penghinaan yang terjadi. Dan itu yang perintahkan Hindun. Maka Nabi SAW waktu mengingatkan, tidak boleh kalian begini, tidak boleh kalian begitu. Para wanita yang datang membaiat Nabi SAW. Mereka masuk Islam dan berikan janji setia. Waktu Nabi bilang, dan kalian tidak boleh berzina wahai para wanita. Rupanya di dalam kelompok wanita itu ada Hindun, dia sembunyi pakai cadar. Dia takut dibunuh, dia sudah dengar. Dia termasuk dari 10 orang harus dibunuh. Maka karena dia tidak tahan, dia ngomong. Karena di Mekah dulu, wanita yang bebas, maksudnya bukan budak, itu tidak akan berzina. Maka dia bilang, ya Rasulullah, apakah wanita bebas bisa berzina? Maka kata Nabi SAW, Hindun, Nabi tahu. Langsung dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia tahu dengan syahadat dia bisa selamat. Maka begitu dia syahadat, padahal ini orang pembunuh pamannya Nabi. Dan waktu Abu Sufyan masuk Islam, di malam penyerangan kota Mekah itu, Abu Sufyan masuk menyuruh masyarakat Mekah menyerahkan diri. Percuma masukkan Islam sudah depan pintu gerbang Mekah. Hindun bilang, jangan percaya orang ini, suaminya. Bunuh saja dia. Saking bencinya dengan Islam. Tapi waktu dia syahadat, Nabi SAW senyum dan menyambut keislamannya. Coba bagaimana akhlak Nabi SAW. Bukan diikuti dengan dendam. Karena sebenarnya dalam Islam kita dianjurkan membenci sikap dan perbuatan seseorang yang salah. Kalau dia mencuri, dia menggibah, dia memfitnah, yang kita benci sikapnya. Kapan dia taubat, dia meninggalkan kesalahan itu, maka selesai. Ada orang non-muslim, perangi Islam. Tapi setelah itu dia syahadat. Kita tidak perlu kenang lagi masa lalunya. Sekarang dia. Di sebelah Anda mungkin ada orang dulu teman SMA. Dulu pemabuk, nakal, segala macam. Tapi sekarang dia sudah sholat di masjid. Dia sudah tutup aurat. Dia sudah ubah keadaannya, sudah hijrah. Kita nggak kenang lagi masa lalunya. Begitu Islam. Karena yang sedang kita soroti bukan fisik tapi sikapnya. Nah ini poin juga penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Dan ini anjuran setiap malam pada saat mau tidur. Untuk tidak boleh kita dendam dengan orang. Kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang subhanallah kadang-kadang kena perkara kecil saja. Cekcok sama temannya, bertahun-tahun dia dendam. Dongkol hatinya. Kenapa seperti ini? Akhirnya tua sebelum waktunya. Baru umur 30 tahun, 40 tahun sudah keriputan, sudah uban banyak, sudah segala macam. Kenapa perkara? Nabi SAW meninggal itu, di umur 63 tahun, cuma ada 3 lembar rambut putihnya. Di jenggot beliau ataupun di kepala beliau SAW. Saya sebutkan di jenggot beliau. Semuanya hitam tetap, normal, biasa. Karena Nabi SAW tidak pernah dendam. Tidak pernah diikuti dengan dendam. Beliau tahu ada Tuhannya Allah yang mengawasi semua itu. Ada orang berbuat jahat, Allah tidak akan biarkan dia. Pasti Allah punya cara membalasnya. Tidak usah kita repot-repot menghabiskan energi dan waktu untuk itu. Perhatikan, ini bagian daripada adab setiap kali mau tidur. Lupain sudah perkaranya orang, kita jalan dengan urusan kita. Selama kita nggak salah, jalan saja. Kalaupun kita salah dan sedang disorotin, tugas kita bertobat dan tutupi aib itu. Ambil pelajaran, selesai. Ini cara sederhana.